Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Turhama dengan NIM 190110045 dari kelas 3B PIAUD. Oke, jadi di sini saya akan membahas kembali tentang bayi prematur. Sebelumnya, kemarin saya telah membahas bayi prematur, tetapi untuk tugas UAS ini saya akan membahas kembali tentang materi bayi prematur. Kenapa saya memilih kembali materi dari bayi prematur? Karena gimana ya? Saya penasaran aja bagaimana sih proses perkembangan bayi prematur itu, karena ada tetangga saya yang melahirkan secara prematur. Jadi saya akan menggali lebih dalam lagi apa penyebabnya, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara menanggulanginya atau segala macam. Jadi saya akan membahas semuanya di sini. Langsung saja kita ke pembahasannya. Bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kandungan mencapai 37 minggu. Berbeda dengan bayi yang lahir cukup bulan, bayi yang terlahir prematur membutuhkan penanganan intensif karena organ tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Bayi yang lahir secara prematur biasanya memiliki ukuran kepala sedikit lebih besar dengan tubuh berukuran kecil. Kebanyakan bayi prematur juga memiliki berat badan lahir yang rendah. Karena dilahirkan terlalu dini, organ-organ tubuh bayi prematur belum siap untuk berfungsi dengan baik di luar kandungan. Oleh sebab itu, bayi yang terlahir prematur berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan, masalah pada otak, mudah kedinginan atau hipotermia, rentan infeksi, dan sulit menelan atau menyusui. Itulah alasan mengapa bayi yang terlahir prematur seringkali membutuhkan perawatan di ruang perawatan intensif khusus bayi baru lahir untuk sementara waktu, sampai organ-organ dan kondisi tubuhnya dapat berfungsi secara normal. Selanjutnya adalah tanda-tanda akan melahirkan prematur. Tidak semua ibu hamil yang memiliki faktor risiko di atas melahirkan secara prematur, dan sebaliknya, ibu hamil yang tidak memiliki faktor risiko di atas bisa saja mengalami kelahiran prematur. Oleh sebab itu, setiap ibu hamil yang usia kehamilannya masih kurang dari 37 minggu perlu waspada jika mengalami tanda-tanda persalinan seperti muncul kontraksi yang ditandai dengan perut terasa kencang atau kram pada bagian bawah. Yang kedua, panggul dan perut bagian bawah terasa tertekan. Yang ketiga, nyeri punggung bagian bawah. Yang keempat, keluarnya lendir disertai berkat darah dari vagina. Dan yang kelima adalah ketuban pecah. Lalu, bagaimana penyebab bayi lahir prematur dan faktor risikonya? Sebagian kasus kelahiran prematur terjadi tanpa penyebab yang jelas, namun ada beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan risiko ibu hamil melahirkan secara prematur. Yang pertama, berusia kurang dari 18 tahun atau di atas 35 tahun. Yang kedua, pernah mengalami secara prematur. Yang ketiga, pernah mengalami keguguran. Yang keempat, memiliki penyakit tertentu seperti infeksi selama hamil, keputihan, gangguan ginjal, hipertensi, dan gangguan jantung. Yang kelima, mengalami komplikasi kehamilan. Yang keenam adalah menjalani kehamilan kembar. Selanjutnya adalah mengenal tahap tumbuh kembang bayi prematur. Bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu. Karena lahir sebelum waktunya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memantau tumbuh kembang bayi prematur. Hal pertama yang mesti diketahui terkait tumbuh kembang bayi prematur adalah usia kronologis dan usia koreksi. Usia kronologis adalah usia yang dihitung sesuai dengan tanggal lahir bayi, sedangkan usia koreksi adalah usia kronologis bayi dikurangi jumlah jeda minggu atau bulan dilahirkan. Misalnya, bayi lahir 1 bulan lebih awal, dan usia saat ini adalah 7 bulan, maka usia koreksi adalah 6 bulan. Usia koreksi penting diketahui, karena digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tumbuh kembang bayi prematur. Selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan terkait tumbuh kembang bayi prematur. Setiap bayi yang lahir secara prematur ataupun normal memiliki proses tumbuh kembang yang tidak melulu sama. Ada kalanya terdapat perbedaan, namun tidak terlalu signifikan.
Hal yang paling penting yang harus diperhatikan orang tua dengan bayi prematur adalah memastikan kebutuhan gizi si kecil selalu terpenuhi dengan baik. Jangan ragu untuk mengonsultasikan hal ini kepada dokter. Tidak berhenti di situ, bayi juga wajib dipantau secara rutin setiap 1 bulan sekali. Orang tua atau pengasuh juga wajib memberikan stimulasi yang sesuai dengan usia koreksi bayi prematur. Sebisa mungkin hindari pula membawa bayi prematur ke tengah kerumunan atau bertemu dengan orang yang sakit, karena bayi prematur lebih rentan mengalami infeksi. Selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dari bayi prematur. Kebutuhan nutrisi pada bayi prematur adalah salah satu hal yang harus diperhatikan. Bayi prematur biasanya membutuhkan lebih banyak nutrisi agar bisa tumbuh sehat seperti bayi lainnya. Hingga usia bayi mencapai 2 tahun, dia mungkin tidak tumbuh secepat bayi yang lahir sesuai waktu. Langkah-langkah perawatan bayi prematur yang baik dapat membantunya untuk bisa tumbuh dan berkembang adalah: yang pertama, menjadi mama kanguru. Yang kedua, perhatikan jadwal makan. Yang ketiga, perhatikan posisi tidur. Yang keempat adalah menjauhkan dari orang yang sakit. Yang kelima adalah jangan lewatkan jadwal imunisasi. Setelah saya memahami isi dari materi tentang bayi prematur, saya mencoba memberikan hal yang positif kepada bayi prematur. Contohnya di sekitar lingkungan saya ada ibu yang baru saja melahirkan bayi prematur, dan saya memberikan hal positif tentang bayi prematur seperti jauhkan dari orang yang sakit. Yang kedua itu jangan lewatkan jadwal imunisasi. Yang ketiga, perhatikan jadwal makan si bayi. Yang keempat, perhatikan posisi tidur. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.